kelompok 3 akan menjelaskan mengenai kapasitas kalor kristal yang disusun oleh Siti Agistia, Dila Nurfadila, Nadia Munawaroh, dan Akmar Erlan. Yang pertama ada kapasitas kalor kristal yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Dalam kristal atom-atom bervibrasi, jika diselesaikan dengan mekanika kuantum, maka energi vibrasi atom-atom dalam kristal terkuantitasi. Terkuantitasi artinya besaran atau memiliki nilai tertentu. Kuantitasi getaran atom tersebut disebut dengan foton. Energi foton dengan bilangan kuantum n adalah E sama dengan n ditambah setengah habar omega. Karena jumlah foton tidak konstan, maka fungsi tersebut untuk foton diperoleh dengan mengambil A sama dengan 0. Fungsi distribusi tersebut persis sama dengan fungsi distribusi untuk foton. Karena frekuensi foton umumnya merupakan fungsi bilangan gelombang, maka secara umum energi foton yang dimiliki fonon dalam kristal dapat ditulis sebagai berikut, yaitu U sama dengan sigma habar omega K per eksponen habar omega K per KT min 1. Jika foton memiliki sejumlah polarisasi dan polarisasi ke P memiliki frekuensi omega K, maka energi total foton setelah memperhitungkan polarisasi yaitu sebagai berikut, yaitu U sama dengan sigma P sigma K habar omega K per eksponen habar omega K per KT min 1. Perjumlahan terhadap K dilakukan dengan asumsi bahwa K adalah integer. Tetapi jika K adalah variabel kontinu, maka penjumlahan terhadap K dapat diganti dengan integral dengan melakukan transformasi sebagai berikut, yaitu sigma K menjadi integral GP K dk. Tetapi karena omega merupakan fungsi K, maka kita dapat mengubah integral terhadap K menjadi integral terhadap omega dengan melakukan transformasi, yaitu sigma menjadi integral GP K dk menjadi integral GP omega d omega. Dan akhirnya kita bisa menulis ulang persamaan yang tadi menjadi U sama dengan omega integral GP omega habar omega per eksponen habar per KT min 1 dW. Jadi yang persamaan yang sebelumnya dapat kita simpulkan menjadi persamaan sebagai berikut, yaitu ini. Dari definisi energi dalam persamaan tersebut, maka kita dapat menentukan kapasitasi panas yang didefinisikan sebagai berikut. Cp sama dengan du per dt sama dengan d per dt sigma integral Gp omega habar omega per eksponen
H omega per KT min 1 D omega sama dengan sigma integral GP omega D per dt menjadi 1 per eksponen H bar omega per KT min 1. Maka kita dapat menyederhanakannya. Untuk menyederhanakan persamaan tersebut, maka kita lihat suku diferensial dalam persamaan tersebut. Untuk mempermudah, misalnya kita Y sama dengan H bar omega per KT dengan permisalan tersebut, maka akan menjadi sebagai berikut, yaitu D per dt sama dengan dy, D per dy per dt sama dengan H bar per KT pangkat 2 D per dy. D per dy 1 per eksponen H bar omega per KT min 1 sama dengan D per dt 1 per E min 1 sama dengan H bar omega per KT D per dy 1 E min 1 sama dengan min H bar omega sama dengan KT pangkat 2 min E pangkat 2 per E min 1 sama dengan H bar per KT E min 1 sama dengan H bar per KT pangkat 2 eksponen H omega per KT eksponen H bar omega per KT min 1. Dengan demikian, kapasitas skalor dapat ditulis menjadi C sama dengan sigma P integral GP omega H bar omega per KT pangkat 2 eksponen H bar omega per KT min per eksponen H bar omega per KT min 1 H omega sama dengan H bar pangkat 2 min KT pangkat 2 sigma integral GP omega eksponen H bar omega per KT per eksponen H bar omega per KT min 1 pangkat 2 omega 2 D omega. Jadi hasil dari turunan hasil dari yang pertama itu menjadi kapasitas skalornya dapat ditulis sebagai berikut. Jika kalian kurang paham, maka bisa dibuka kembali buku fisika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Akmal Erla Maulana akan melanjutkan penjelasan yang sudah dijelaskan tadi sebelumnya tentang model Einstein. Nah, untuk yang pertama yaitu untuk kristal 3 dimensi, terdapat 3 arah polarisasi fonon yang mungkin arah sumbu X, Y, dan Z-nya dengan menganggap bahwa ketiga polarisasi tersebut memberikan sumbangan energi yang sama besar, maka kapasitas skalor total menjadi 3 kali dari yang tampak dalam persamaan tersebut, yaitu menjadi CV sama dengan 3NH bar kuadrat per KT kuadrat, kemudian eksponen H bar omega 0 per KT, diver lagi menjadi eksponen H omega 0 per KT kurangi 1 akar 2, kemudian omega 0 akar 2. Nah, jadi sekarang kita tinjau kasus-kasus khususnya, yaitu ketika T sama dengan 0 dan T
menjadi tanpa tidak terbatas. Dalam kondisi T itu sama dengan 0, maka eksponennya akan menjadi H bar omega 0 per Kt. Sedangkan jika 1 sehingga eksponennya itu menjadi H omega 0 per Kt 1 yang akhirnya menjadi eksponen HW0 per Kt yang akibatnya dapat diperoleh dengan persamaan berikut, yaitu adanya Cp dianggap menjadi 3NH bar kuadrat per Kt kuadrat yang akhirnya menjadi eksponen H omega 0 per Kt per eksponen H bar W omega 0 per Kt pangkat 2 dan omega 0 pangkat 2 yang akhirnya menghasilkan persamaan sebagai berikut, yaitu 3NH pangkat 2 omega 0 pangkat 2 per Kt pangkat 2 dan menghasilkan E dikurangi E pangkat min H eksponen atau omega 0 per Kt. Kemudian perhatikan suku pembilang dari dan penyebutnya pada persamaan tersebut. Jika T-nya 0, maka suku penyebut T itu akan menjadi 0 dan suku pembilang eksponennya itu akan menjadi min H bar omega 0 per Kt sama dengan 0. Tetapi suku pembilang menuju 0 jauh lebih cepat daripada suku penyebut. Nah, dengan demikian Cv akan sama dengan 0 jika T-nya itu 0. Untuk kasus sebaliknya, yaitu mengaproksimasi T menjadi tak terhingga, maka H omega 0 per Kt akan sama dengan 0. Sehingga akan kita dapat sebuah rumusan atau fungsi, yaitu eksponen H bar omega 0 per Kt akan menjadi 1 tambah H omega 0 per Kt. Nah, kemudian dengan aproksimasi ini, maka persamaan tersebut dapat ditulis menjadi seperti di bawah ini, yaitu Cv menjadi 3NH pangkat 2 per Kt pangkat 2, kemudian 1 tambah H bar omega 0 per Kt per 1 tambah H bar omega 0 per Kt dikurangi 1 pangkat 2 menjadi omega 0 pangkat 2. Nah, kita dapat simpulkan akan menjadi sebuah persamaan seperti berikut, yaitu 3NH pangkat 2 per Kt pangkat 2 kemudian dikali Kt per H bar omega 0 pangkat 2 dan omega 0 pangkat 2 yang akhirnya menghasilkan persamaan jika kita coret-coret pada persamaan tersebut akan menghasilkan sebuah persamaan, yaitu 3NK sama dengan 3N kecil dan N besar A dikali K. Kemudian 3N dikali N A K akan menghasilkan sebuah persamaan sebagai 3N R besar. Dengan N A merupakan bilangan Avogadro atau yang sudah kita pelajari dalam kimia, bahwa N jumlah mol itu dan R sama dengan NaKB merupakan konstanta gas umum. Nah, hasil ini persis sama dengan teori klasik dari Dulong atau Petit, bahwa kapasitas kalor persatuan molnya itu semua padatan adalah konstan, yaitu 3R. Dari perbandingan tersebut, akhirnya hasil pengamatan kapasitas kalor intan atau simbol dari dan prediksi dengan model Einstein ini, terdapat kesesuaian yang baik antara prediksi model tersebut dengan pengamatannya, khususnya pada nilai kapasitas kalor yang menuju 0 jika suhu menuju 0 dan nilai kapasitas kalor menuju konstanta Dulong-Petit, yaitu akan terjadi jika suhunya tinggi. Nah, kemudian di sini terdapat sebuah kurva yang dimana merupakan kapasitas panas intan yang tadi kita telah jelaskan, yaitu yang diperoleh dari pengamatan atau simbolnya dan prediksi penggunaan
model kapasitas panas Einstein pada kurva ini. Nah, kurva ini dibuat oleh Einstein, sedangkan untuk simbol-simbol yang titik-titiknya itu dari kapasitas panas intan yang diperoleh dari pengamatan. Jika dilihat dari sisi kiri, yaitu ada Cp, kalori per mol min K, sedangkan pada titik bawahnya yaitu ada T atau suhu per theta E. Nah, jika kita lihat bahwa di sini suhu itu sangat berpengaruh sekali terhadap nilai kapasitas kalor kristal ini, yaitu jika 0 maka suhunya itu akan 0, sedangkan pada nilai kapasitas kalor jika menuju konstanta Dulok petit yang tadi, maka suhunya itu akan tinggi, yaitu terlihat pada seperti kurva di sini. Jadi semakin ke kanan suhunya itu akan semakin bertambah. Nah, model Einstein ini dapat menjelaskan dengan baik kebergantungan kapasitas panas terhadap suhu. Sesuai dengan pengamatan eksperimen bahwa pada suhu menuju 0 kapasitas panas menuju 0 dan pada suhu sangat tinggi kapasitas panas menuju nilai yang diramalkan oleh Dulong Petit. Akan tetapi masih ada sedikit penyimpangan antara data eksperimen dengan ramalan Einstein pada suhu yang menuju 0. Hasil eksperimen memperlihatkan bahwa kapasitas panas berubah sebagai fungsi kubik pangkat 3 dari suhu, bukan seperti pada persamaan sebelumnya, yaitu oleh karena itu perlu penyempurnaan lebih gitu pada model Einstein ini untuk mendapatkan hasil yang persis sama dengan eksperimen yang telah dilakukan. Nah, untuk penyempurnaan teori Einstein yang tadi atau eksperimen model Einstein yang tidak mendapatkan hasil yang persis sama dengan eksperimennya, maka dari situ di sini ada model Debye, yaitu salah satu masalah yang muncul dalam model Einstein yang tadi, yaitu adalah asumsi bahwa semua fonon bervibrasi dengan frekuensi yang sama, tidak justifikasi untuk asumsi ini. Jadi asumsi ini digunakan semata-mata karena kemudahan mendapatkan solusi, yaitu yang tidak dapat dijelaskan oleh model Einstein tadi. Oleh karena ini, hasil yang lebih tepat diharapkan muncul jika dianggap frekuensi fonon tidak seragam. Dan asumsi ini digunakan oleh Debye untuk membangun teori kapasitas panas yang lebih teliti lagi. Jadi lebih efektif gitu. Namun sebelum masuk ke teori Debye ini, kita akan terlebih dahulu membahas kerapatan tentang keadaan untuk kisi dalam usaha mencari ekspresi yang tepat untuk G omega. Nah, frekuensi getaran kisi dalam kristal secara umum itu tidak konstan, teman-teman, tetapi bergantung pada bilangan gelombang. Nah, persamaan yang menyatakan kebergantungan frekuensi dengan bilangan gelombang ini dinamakan sebagai persamaan dispersi, yaitu omega sama dengan omega K. Nah, dari persamaan dispersi tersebut, yaitu kita akhirnya dapat menurunkan persamaan tersebut, persamaan kerapatan keadaan itu yang telah dibahas di kuliah zat padat sebagai berikut. Bahwa G omega yaitu sama dengan pi per 2 V kuadrat dan K kuadrat per D omega per dk. Jadi seperti itu teman-teman. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan materi yang sebelumnya telah disampaikan oleh teman saya. Kebergantungan omega terhadap kappa kadang sangat kompleks. Sebagai contoh, untuk kristal satu dimensi, kita peroleh persamaan dispersi omega sama dengan akar dari 2C per M 1 dikurangi cos kappa dikalikan dengan A, di mana M sama dengan massa atom, C konstanta pegas getaran kisi, dan A adalah jarak antar atom dalam kisi atau periodisitas. Namun, jika kappa sangat kecil,
atau panjang gelombang yang besar, maka kappa sama dengan 2pi per lambda, kita dapatkan sebuah persamaan aproksimasi, yaitu omega sama dengan Vg dikalikan dengan K, yang menjadikan itu persamaan 10.29, di mana Vg disebut dengan kecepatan grup. Dalam membangun model kapasitas panas, Debye mengambil asumsi yang pertama, frekuensi getaran Kisi memenuhi persamaan dispersi omega sama dengan Vg dikalikan dengan K. Yang kedua, ada sebuah frekuensi maksimum omega m yang boleh dimiliki ponon dalam kristal sehingga tidak ada ponon yang memiliki frekuensi di atas omega m. Selanjutnya, dari persamaan dispersi 10.29, kita dapatkan bahwa omega kurang dari sama dengan omega m, kappa sama dengan omega per Vg, dan d omega per d kappa sama dengan Vg. Sehingga kerapatan pada persamaan 10.28 yang disampaikan oleh teman saya menjadi G omega sama dengan V omega kuadrat per 2V dikali Pi pangkat 3G. Akhirnya jika digabung dengan asumsi kedua tentang adanya frekuensi maksimum getaran ponon, diperoleh ungkapan umum untuk kerapatan keadaan G omega sama dengan V per 2V dikali Pi pangkat 3 dikali omega kuadrat. Omega kurang dari sama dengan M. Dan untuk 0 itu untuk omega lebih dari omega M. Itu menjadi persamaan 10.30. Yang selanjutnya di sana ada kurva. Yang kiri menunjukkan kurva model Einstein dan yang kanan kurva model Debye. Dan itu merupakan kurva kerapatan keadaan sebagai fungsi pada model Einstein dan Debye. Perbedaan kurva kerapatan keadaan sebagai fungsi pada model Einstein dan Debye diperlihatkan pada kurva yang sudah tertera pada gambar. Nah, berapa nilai omega m pada model Debye? Untuk menentukan omega m, kita kembali kepada definisi bahwa G omega adalah jumlah keadaan persatuan frekuensi. Karena frekuensi maksimum fonon adalah omega m, maka integral G omega dari frekuensi 0 sampai omega m memberikan jumlah total keadaan yang dimiliki fonon. Dan itu sama dengan jumlah atom N. Jadi, integral 0 sampai omega m, G omega dikalikan D omega sama dengan N. Integral 0 sampai omega m, V per 2Pi dikali Pi pangkat 3G dikalikan omega pangkat 2 dikalikan D omega sama dengan 0. Pi per 2Pi dikalikan Pi pangkat 3G integral 0 sampai omega m dikalikan omega pangkat 2 dikalikan D omega sama dengan N. V per 2Pi dikalikan Pi pangkat 3G dikalikan omega pangkat 3M per 3 sama dengan N. Yang memberikan ungkapan untuk frekuensi maksimum. Omega pangkat 3M sama dengan 6 kali Pi pangkat 3G kali N per Pi. Dan itu menjadi persamaan 10.31. Untuk kemudahan, kita bisa mendefinisikan suhu Debye omikron D berdasarkan hubungan KB omikron D sama dengan H bar omega M, dan itu menjadi persamaan 10.32. Dengan definisi tersebut, kita bisa dapatkan omikron D sama dengan H bar kali Pi G per KB dikalikan 6 Pi kuadrat dikalikan N
per pi dipangkatkan 1/3 dan itu menjadi persamaan 10.33. Kita asumsikan bahwa kapasitas kalor kisi yang dihasilkan oleh tiap polarisasi ponon sama besarnya. Karena terdapat 3 polarisasi getaran yang kemungkinan besar, maka penjumlahannya terhadap indeks P dalam persamaan 10.22 menghasilkan 3 kali nilai per polarisasi. Akibatnya, tanda asumsi dapat diganti dengan nilai 3 dan kita peroleh kapasitas panas yang disumbangkan oleh semua polarisasi menjadi Cp sama dengan 3 kali H bar pangkat 2 per Kt kuadrat integral 0 sampai tak hingga G omega dikalikan E pangkat H omega per Kt per 3 pangkat H omega per Kt dikurangi 1 dikuadratkan dikali omega kuadrat dikalikan D omega sama dengan 3H bar pangkat 2 per Kt kuadrat integral 0 sampai omega M G omega dikalikan E pangkat H omega per Kt dibagi E pangkat H omega per Kt dikurangi 1 dikuadratkan dikalikan omega kuadrat dikalikan D omega ditambah 3H bar kuadrat per Kt kuadrat integral omega M sampai tak hingga G omega dikalikan E pangkat H omega per Kt dibagi E pangkat H omega per Kt dikurangi 1 dikuadratkan dikali omega kuadrat dikalikan D omega sama dengan 3H bar pangkat 2 per Kt kuadrat integral 0 sampai omega M dikali pi per 2 pi kali pi pangkat 3G dikali omega kuadrat dikali E pangkat H omega per Kt per E pangkat H omega per Kt dikurangi 1 dikuadratkan dikali omega kuadrat dikalikan D omega ditambah H bar kuadrat per Kt kuadrat integral omega M sampai tak hingga dikalikan 0 dikali E pangkat H omega per Kt per E pangkat H omega per Kt dikurangi 1 dikuadratkan dikali omega kuadrat dikalikan D omega. Hasilnya menjadi 3H kuadrat dikali pi per 2 pi kali pi pangkat 3G Kt kuadrat integral 0 sampai omega M dikali E pangkat H omega per Kt per E pangkat H omega per Kt dikurangi 1 dikuadratkan dikali omega pangkat 4 dikalikan D omega dan itu menjadi persamaan 10.34. Dan untuk menyelesaikan integral pada persamaan tersebut kita misalkan H sama dengan H kali omega per Kt dengan pemisalan tersebut maka omega sama dengan K dikalikan T per H bar dikalikan X D omega sama dengan K dikalikan T per H bar dikalikan DX. Selanjutnya syarat batas untuk X ditentukan jika omega sama dengan 0 maka X sama dengan 0 dan jika omega sama dengan omega M maka X sama dengan H bar dikali omega M per Kt sama dengan K omikron D per Kt sama dengan omikron D per T. Dengan demikian bentuk integral untuk kapasitas panas menjadi Cp sama dengan 3 kali H kuadrat dikali pi per 2 pi kali pi pangkat 3G Kt kuadrat integral 0 sampai omikron D per T dikali E pangkat X per E pangkat X dikurangi 1 dikuadratkan dikali K dikali T per H bar dikalikan X dipangkatkan dengan pangkat 4 dikali K T
per H bar dikali dx sama dengan 3V kali K pangkat 4 T pangkat 3 per 2V kali Pi pangkat 3 G H bar pangkat 3 integral 0 sampai omikron D per T dikali X pangkat 4 dikali E pangkat X per E pangkat X dikurangi 1 dikuadratkan dikali dx dan itu menjadi persamaan 10.35. Nah, oke, di sini berdasarkan definisi omikron D pada persamaan sebelumnya, persamaan yang atas atau bisa kita tuliskan omikron D pangkat 3 6V kuadrat NH bar pangkat 3 VG pangkat 3 per K pangkat 3V atau Pi K pangkat 4 T pangkat 3 per 2 VG pangkat 3 H bar pangkat 3 sama dengan NK T per omikron D pangkat 3. Nah, kita substitusi hubungan ini ke hubungan yang ini. Ke hubungan yang ini nih. Yang ini ke hubungan yang ini nih. Ke hubungan yang ini yang C Pi T pangkat 4 T pangkat 3 per 2 Pi G pangkat 3 H pangkat 3 integral 0 sampai dengan omikron per T K pangkat 4 EX per EX min 1 kuadrat dx. Nah, kita substitusi hubungan yang ini ke hubungan yang sudah saya tuliskan sudah saya tuliskan barusan. Nah, kita akan memperoleh hasil yang lebih sederhana, yaitu C Pi sama dengan 9NK dikali T per omikron D pangkat 3 integral 0 sampai dengan omikron D per T X pangkat 4 EX per EX min 1 kuadrat dx. Nah, setelah kita memperoleh hasil yang lebih sederhana, selanjutnya kita dapat meninjau beberapa kasus khusus, yaitu ketika T-nya 0 dan T-nya tak hingga. Nah, jika T-nya 0, maka omikron D per T di sini menjadi tak hingga. Nah, sehingga kita bisa memperoleh untuk T-nya sama dengan 0, Cp mendekati 9NK dikali T omikron D pangkat 3 integral 0 sampai dengan tak hingga X pangkat 4 EX per EX min 1 kuadrat dx. Nah, bagian integral di sini tidak bergantung lagi pada T. Dan hasil integral di sini itu akan berupa sebuah bilangan. Nah, kalau kita menggunakan program matematik, kita akan memperoleh hasil lebih sederhana lagi, yaitu integral 0 sampai dengan tak hingga X pangkat 4 EX per EX min 1 kuadrat dx sama dengan V kuadrat per 15. Nah, dengan demikian untuk T-nya sampai dengan 0, kita akan memperoleh hasil yaitu Cp mendekati 9V kuadrat NK per 15 T per omikron D pangkat 3 sama dengan AT pangkat 3. Nah, dengan A di sini 9Pi kuadrat NK per 15 omikron D pangkat 3. Nah, persamaan ini tuh udah sangat sesuai dengan hasil eksperimen DBY ya. Nah, sebaliknya untuk T-nya tak hingga, maka penyebutnya pada persamaan sebelumnya, persamaan yang atas tadi yang udah kita substitusi, kita dapat diaproklamasikan EX-nya X min 1 mendekati X dan pada pembilangnya dapat kita aproklamasikan EX mendekati 1. Nah, sehingga kita bisa memperoleh nilai C Pi mendekati 9NK dikali T per omikron D pangkat 3 integral 0 sampai dengan omikron D per T
X pangkat 4 per EX kuadrat DX sama dengan 9 NK dikali T per Omikron D pangkat 3 integral 0 sampai dengan Omikron D per T X kuadrat DX sama dengan 9 NK dikali T per Omikron D pangkat 3 setengah 1/3 dikali Omikron D per T pangkat 3 sama dengan 3 NK. Nah, hasil ini juga udah persis banget sama ramalan Dolong Vettet. Nah, yang selanjutnya saya punya gambar berupa sebuah grafik. Grafik di sini adalah grafik kapasitas kalor argon padat yang diukur pada suhu jauh di bawah suhu DIB. Nah, garis titik-titik di sini dihitung menggunakan teori DBY. Beserta kurvanya juga di sini diperoleh menggunakan teori DBY. Nah, kita bisa lihat ya bahwa ramalan DBY tentang kebergantungan kapasitas kalor pada pangkat 3 suhu yang sudah kita bahas tadi ini sangat sesuai dengan hasil pengamatan. Nah, terima kasih. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.